Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak akan menjelaskan kali ini tentang hakikat geografi ya. Jadi bab 1 dalam materi pendidikan geografi kelas 10. Oke, kita mulai ya. Ini nanti yang akan kita belajar dalam kelas 10. Kompetensi dasarnya ini. Ruang lingkup geografi, aspek, objek studi geografi, konsep, prinsip, pendekatan, terus penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita bahas yang aspek geografi. Aspek geografi itu dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan non-fisik. Kalau aspek fisik itu dibagi menjadi tiga. Aspek topologi, biotik, dan non-biotik atau abiotik. Kalau topologi itu kaitannya dengan relief dan topografi, artinya bentuk ya, berkaitan dengan bentuk muka bumi. Kalau biotik itu makhluk hidupnya, manusia, hewan, binatang. Terus non-biotik misalnya yang mati ya, tanah, batu, air, dan seterusnya. Kemudian aspek non-fisik itu aspek atau bisa disebut juga aspek sosial ya. Itu ada 4 nih, sosial, ekonomi, budaya, politik. Nah, bedanya aspek fisik dan aspek non fisik itu apa? Kalau aspek fisik itu masih alamiah, tidak ada campur tangan manusia. Kalau aspek non fisik itu ada campur tangan manusia. Misalnya pertanian, kegiatan pertanian sawah itu termasuk aspek fisik apa non fisik? Itu termasuk non fisik karena udah ada campur tangan manusia di situ ya. Oke, selanjutnya kemudian objek material geografi. Objek material geografi itu dibagi menjadi dua, objek material dan objek formal ya. Maksud saya objek studi geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan material. Kalau objek material itu berkaitan dengan bahan yang dikaji, misalnya atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Itu lapisan air, tanah, atau batuan ya. Terus lapisan makhluk hidup, terus manusia ya. Kemudian objek formal itu kaitannya dengan pemecahan masalah fenomena geografi. Misalnya menerapkan konsep 5W1H ya. What, apa, why, apa, terus di mana, kapan gitu ya. When, kapan, apa, kapan, bagaimana, how ya. 5W1H itulah ya. Apa objeknya, di mana, where, when, kapan terjadinya, terus why, bagaimana, why, kapan, how, bagaimana prosesnya terjadi. Itu dalam geografi kita mengenal itu ya, 5W1H juga. Kemudian ini yang paling penting adalah konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10. Ini ya, lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, keterkaitan ruang. Nah, kalau saya singkat ini biar mudah diingat, itu si jaka diam terkait nilai lagi ya, ini ya. Jembatan keledai, kalau kalian pernah les di Primagama itu namanya ini smart solution. Kalau di GO ini namanya the king. Ya. Si itu lokasi, ja itu jaka, ja itu jarak, maaf. K itu keterjangkauan, am itu di dulu ya, di diferensiasi area, am itu aglomerasi, ter itu interaksi dan
interdependensi, kait itu keterkaitan ruang, nilai itu nilai guna ya, nilai guna, la itu pola, ki itu morfologi. Nah, itu. Kemudian kita bahas satu-satu. Lokasi, konsep lokasi itu berkaitan dengan lokasi. Pokoknya kaitannya ada lokasi ya. Lokasi itu dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Kalau lokasi absolut itu kaitannya dengan lokasi berdasarkan letak lintang dan bujur ya. Garis lintang dan bujur ya. Jadi misalnya Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu lokasi absolut. Kalau lokasi relatif itu berdasarkan wilayah geografis di sekitarnya. Misalnya itu Asia Tenggara. Berarti negara-negara di Asia Tenggara. Karena letaknya sama di sekitar situ ya, Asia Tenggara. Apa-apa aja gitu kan. Nah, begitu. Kemudian kalau jarak, konsep jarak itu dibagi menjadi dua. Yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Kalau jarak absolut itu kaitannya ditinjau dari absolut ya. Absolut itu dari satuan panjang. Satuan panjang. Kalau relatif itu berdasarkan lama waktu perjalanan. Tuh. Kemudian kalau konsep keterjangkauan itu kaitan dengan aksesibilitas untuk menuju suatu tempat. Kalau pola itu kaitannya dengan pola bentuk pola ya, pola pemukiman misalnya ya, pola pemukiman, terus pola aliran sungai ya itu kan. Terus pokoknya kaitan dengan pola lah ya. Kalau morfologi itu kaitannya dengan bentuk muka bumi ya. Tinggi, rendah, lembah, gunung, bukit, nah itu morfologi kaitannya dengan bentuk. Aglomerasi kaitan dengan pemusatan, misalnya pusat kota, pusat oleh-oleh, pusat pemerintahan, nah itu aglomerasi. Kemudian nilai guna. Nilai guna itu kaitan dengan nilai kegunaan suatu tempat. Ya. Paham kan nilai guna suatu tempat berdasarkan potensi yang dimiliki ya, atau nilai kegunaan suatu tempat itu tuh gunanya untuk apa sih, manfaatnya gitu kan. Kemudian interaksi dan interdependensi. Nah, kalau interaksi itu kaitannya dengan ini pertukaran aliran barang atau manusia, bisa juga budaya juga bisa. Kemudian kalau interdependensi itu saling ketergantungan antara wilayah. Misalnya wilayah pedesaan membutuhkan barang jadi yang diproduksi di daerah kota dan sebaliknya. Itu namanya interaksi dan interdependensi. Kalau diferensiasi area itu perbedaan wilayah. Diferensiasi. Daerah Singkawang adalah dataran tinggi, daerah Pontianak adalah dataran rendah. Itu diferensiasi area. Kalau keterkaitan ruang itu menunjukkan derajat saling membutuhkan antar wilayah. Misalnya, keruangan menyangkut berbagai fenomena geosfer, baik fenomena alam, biotik, maupun sosial. Perbedaan potensi mendorong adanya keterkaitan dalam memenuhi kebutuhan material dan sosial penduduknya. Itu keterkaitan ruang. Oke, ini yang paling penting nih konsep. Kemudian prinsip geografi ada 4 nih. Kalau saya singkat itu petai deso. P-nya persebaran, T-nya interrelasi, des-nya deskripsi, O-nya orologi ya. Petai deso. Nah, kalau
prinsip persebaran kaitannya dengan distribusi, ya. Misalnya ini, fenomena menjelaskan persebaran sesuatu yang tidak merata. Kemudian interrelasi, itu memandang fenomena geosfer di permukaan bumi yang saling berhubungan, jadi saling terkait antara fenomena satu dan fenomena yang lain. Kalau prinsip deskripsi itu menjelaskan spesifik mengenai gejala-gejala di permukaan bumi, biasanya melalui peta, grafik, diagram, atau angka-angka yang rinci. Kemudian kalau prinsip korologi itu mengkaji gejala geosfer dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya. Ini jadi gabungan antara tiga prinsip ini digabungkan. Jadi prinsip korologi, ya. Jadi ini lebih kompleks. Oke, kemudian pendekatan geografi. Ini ada 3 nih. Pendekatan keruangan, kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Kalau pendekatan keruangan, intinya itu berdasarkan ruang, ya. Dikaji dari struktur ruang, terus polanya, persamaan dan perbedaannya. Poin yang ditinjau dari ruang, keruangannya. Kalau kelingkungan itu menekankan pada kajian hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, organisme dan lingkungannya. Kalau kompleks wilayah itu membandingkan berbagai wilayah melalui sudut pandang keruangan dan kelingkungan, gabungan, ya. Jadi terjadinya sesuatu kerusakan lingkungan pasti akan berpengaruh atau akan dipengaruhi oleh fenomena yang lain dan sebaliknya, gitu. Kemudian penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, ada dalam atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Ini ada gambarnya. Misalnya dapat untuk mengkaji fenomena badai. Nah, ini badai, ya, atmosfer, ya. BMKG biasanya melalui BMKG. Kemudian manfaat geografi dalam pengolahan lahan pertanian, litosfer. Juga dapat dikaji dengan menggunakan ilmu geografi. Kalau dalam geografi ada namanya, kalau di Jawa namanya ada pranoto mongso, ya. Jadi menentukan masa tanam dengan perilaku hewan. Nah, itu. Kemudian pemanfaatan sungai untuk pasar apung. Nah, ini gambarnya ada, ya. Di mana ini, ya? Kalimantan mana? Timur, ya kan? Kalau di Pontianak ada cuman kecil, ya. Itu orang jualan sosis bakar di Korem. Nah, itu ada tuh. Kemudian pemanfaatan sungai untuk apa lagi? Oh, mangrove. Ini untuk mangrove. Pemanfaatan tepian sungai untuk bukan sungai, pantai untuk hutan mangrove, ya. Kemudian kegiatan gotong royong. Ini merupakan fenomena antroposfer. Ini gambarnya, ya. Orang gotong royong. Jadi geografi itu belajar kompleks, ya. Jadi dari alam, lingkungan, sampai sosialnya kita belajar semua. Oke, itu saja penjelasan materi kita dalam bab 1 ini, ya. Hakikat geografi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.